Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka Roma 6 ayat 15. Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena sesudah semuanya itu ialah kematian. Maaf, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, sudahkah menerima hidup kekal? Sudahkah kamu menerima hidup kekal? Sekali lagi, sudahkah kamu menerima hidup kekal? Saya mau bertanya kepada saudara hari ini, pagi hari ini. Apakah saudara sudah menerima hidup kekal? Sekali lagi, apakah saudara sudah menerima hidup kekal? Mungkin ada yang berkata, sudah Pak, saya percaya. Belum tentu, saya bilang. Sudah Pak, saya jadi pendoa. Belum tentu. Sudah Pak, saya sudah jadi pendeta. Belum tentu kamu dapat. Sudah Pak, saya menjadi singer. Belum tentu. Sudah Pak, saya menjadi gembala. Belum tentu. Kenapa saudara? Belum tentu. Kita harus tahu di belakang hidup kekal itu apa. Kita tidak bisa main-main. Jadi kalau saudara mau berjalan nih ya, naik mobil, saudara mau menuju satu kota, pasti saudara melewati daerah. Nah, sebelum memasuki kota itu, daerah apa yang harus saudara lewati? Tidak mungkin saudara tidak lewat daerah. Ini perjalanan darat. Jadi saudara harus mengerti, ada step-step perhentian yang diberikan Tuhan sebelum hidup kekal.
Nah, Bapak Ibu Saudara harus tahu di belakang hidup kekal itu satu perhentian apa namanya. Saya beritahu saudara, di belakang hidup kekal itu adalah kesucian, kekudusan. Mengerti sekarang? Halo? Jadi di belakang hidup kekal itu kekudusan. Jadi sebelum masuk kota yang namanya hidup kekal, Anda harus masuk kota kekudusan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, ayat 22, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Jadi hasil akhir sebelum masuk kota hidup kekal, itu kota kudus. Loh, kota kudus kan di Semarang, Pak. Itu kota kudus yang ada di Semarang. Ini artinya hidup dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara bisa mengerti bahwa saudara hidup kekal? Lihat hidupmu benar, Pak. Hidupmu kudus enggak? Kudus dalam perkataan, kudus dalam niat hati, kemurnian, kudus dalam kelakuan, kudus dalam pikiran. Kalau saudara pendoa, hidupmu aja nggak kudus, kotor, ya sudahlah, jangan ngomong hidup kekal. Makanya kita ini nggak bisa sembarangan, Bapak Ibu. Hidup kekal itu di belakangnya kota kudus, hidup kudus. Jadi you mau jadi gembala, saudara mau jadi pendeta, ya, saudara mau jadi pendoa, mau jadi imam, ya, mau jadi pelayan. Itu tidak menjamin hidup kekal. Yang menjamin hidup kekal itu adalah kekudusan. Orang yang suka bohong, kalau ditanya, tadi pagi doa enggak? Tadi pagi kumpul enggak doa? Jawabnya ngalor ngidul. Tanya alasan, bohong. Ini orang enggak kudus, percuma pelayanan. Jadi saudara jangan pikir melayani itu sudah membuat Anda masuk hidup kekal. Tidak. Karena kekudusan itu buah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencapai kepada kekudusan itu. Firman Tuhan mengajarkan supaya saudara tidak diperhamba oleh apapun. Di dalam dunia ini ada tuan, yaitu setan. Siapa tuan saudara? Itu menyatakan kekudusan saudara. Kalau tuan saudara setan, itu dunia, oh saudara pasti tidak kudus. Kotor. Makanya saudara bukan hamba dunia sekarang. Pastikan dulu saudara adalah hamba Allah. Hamba Allah itu hamba kebenaran. Jadi kalau saudara ini masih diperhamba hidupmu oleh segala sesuatu yang di dunia, kamu sukar hidup kudus. Karena hanya orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, mereka bisa menjaga hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara dengar, arti kekudusan itu bukan sekedar kesucian, kebersihan, bukan. Kekudusan itu dalam bahasa aslinya saudara hidup dikhususkan bagi Tuhan. Orang yang hidupnya dikhususkan bagi Tuhan, maka orang ini dicuci dulu sama Tuhan dengan darahnya,
Anda benar-benar bersih dari dosa, kemudian Anda dikhususkan menjadi hamba Allah, baru beroleh buah pengudusan. Jadi menjadi hamba Allah itu bukan seperti pekerjaan. Menjadi hamba Allah itu kehidupan saudara. Jadi kalau hidupmu dikhususkan bagi Allah, maka engkau akan memperoleh kekudusan. Makanya saya berdoa tadi, orang-orang muda, satu aja orang muda yang mau datang ke saya, untuk mereka hidup selibat, satu aja saudara. Mau umur 25, mau 30 terserah, mau remaja tambah bagus. Saya akan jadikan dia pemimpin yang akan mengawali kegerakan hidup khusus untuk Tuhan, tidak menikah, tidak memikirkan hal duniawi. Saudara, berikan satu orang. Orang ini akan menjadi pemimpin di NCC Internasional untuk kegerakan hidup selibat bagi Tuhan. Dia akan memimpin di seluruh dunia nanti. Saya jadikan pemimpin dia. Karena masih belum ada saudara sampai hari ini. Dalam kekristenan, hidup selibat secara organisasi. Dalam Kristen loh. Tapi kalau di dalam kekristenan artinya agama Kristen yang bukan Kristen, saya tidak sebut, itu banyak. Biara-biara ada, Kristen saya belum melihat biara. Walaupun saya dengar ada tapi tidak menyeluruh. Kirimkan satu orang, dia akan menjadi history maker. Laki atau perempuan, tapi sungguh-sungguh. Dia disumpah di depan jemaat, disumpah saudara. Dan itu sungguh-sungguh. Satu orang ini saudara, hidup khusus bagi Tuhan. Lihat saudara, baca di surat Wahyu. Orang yang tidak menikah selibat untuk Tuhan, dia duduk bersama Tuhan. Itu langsung saudara, dapat. Karena hidupnya dikhususkan. Itu artinya dikuduskan. Pada zaman perjanjian lama saudara, ada orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Itu seperti Yohanes Pembaptis. Di perjanjian baru ya, Yohanes Pembaptis. Di perjanjian lama, Samuel. Samuel ketika lahir dari ibunya Hana, Hana bernasar. Anak ini akan menjadi nasir Allah. Hidupnya di bait Allah. Nah ini pria Samuel membiara. NCCI punya biara. Mereka boleh tinggal bersama kami, ada di Janti, atau nanti di Gedung Pustikat kami bangun, atau mereka komitmen di kota mereka membiara secara pribadi. Tapi harus ketemu saya, didoakan, disumpah. Dan dia satu orang ini akan jadi pemimpin. Kalau yang datang dua orang gimana Pak? Nanti Tuhan meneguhkan siapa yang menjadi pemimpin untuk ke depan 10 tahun ke depan. Mudah-mudahan saudara yang mendengar kirimkan ke saya. Tapi saya uji dulu anak ini. Saya uji, saya tahu. Dia memang dikhususkan untuk Tuhan. Dengan benar. Anak yang benar-benar dikhususkan hidupnya untuk Tuhan, dia tidak peduli HP, dia tidak peduli tentang pakaian, dia tidak peduli sepatu, dia tidak peduli makan. Dia tidak cari yang dunia. Itu khusus untuk Tuhan. Nah datang ke saya akan tabiskan. Saya nanti yang bertanggung jawab atas hidupnya. Mereka tinggal bersama-sama di tempat kami, makan di sana. Dan mereka memakai seadanya, makan pakaian cukup, tidak mikirkan apa-apa. Kalau sampai ada anak yang daftar, mau hidup selibat, masih mikir HP, saya out orang kayak gini. Ini bukan hidup khusus bagi Tuhan. Nah itu arti kekudusan. Jadi arti kekudusan itu dua. Satu,
Anda hidup suci, tidak jinah, tidak kotor, bersih, hati bersih, semua bersih, pikiran bersih, itu suci. Yang kedua, hidup dikhususkan bagi Tuhan. Nah, ini hamba Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ajarkan, jangan kamu diperhamba. Semua umat Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan Yesus, wajib mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Wajib. Itu bukan berarti tidak menikah. Bukan. Itu bukan berarti tidak bekerja. Tidak. Tapi engkau dikhususkan untuk Tuhan. Dan semua umat Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Makanya roh agamawi harus dihancurkan. Salah satu tembok agamawi adalah mereka mengatakan hamba Tuhan itu pendeta. Itu roh agamawi. Hamba Tuhan itu bukan pendeta saja Bapak Ibu. Semua orang percaya hamba Tuhan dan mereka adalah hamba kebenaran. Nah, seorang hamba Tuhan hidupnya dikhususkan untuk Tuhan. Baru orang ini hidup dalam pengudusan dan mereka dapat hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti, kalau kita masih diperhamba oleh adat istiadat, diperhamba oleh rokok, diperhamba oleh nafsu-nafsu duniawi, ya saudara harus berdoa Anda tidak dapat hidup kekal. Belum saudara, belum. Jadi darah Tuhan Yesus itu terjadi ketika Anda menjadi hamba Allah, baru membuahkan kekudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti ya, pentingnya hidup dikhususkan bagi Tuhan dan hidup suci. Karena hidup bagi Tuhan wajib suci. Maka itu ditunjukkan dengan biarawan, biarawati. Nah saudara tahu ada kelompok Kristen yang membiara. Tapi ini juga roh agamawi, karena apa? Karena dipikir ini cuma hamba Tuhan, jemaat awam. Tidak. Jemaat yang tidak membiara pun mereka adalah hamba Allah. Tapi saya pribadi mencari melalui kegerakan NCC Internasional, NCC Internasional akan punya biarawan dan biarawati. Itu kerinduan saya. Karena dulu saya, waktu SMP saya sudah mau menjadi biarawan. Tapi Tuhan punya rencana beda dengan saya. Tuhan punya rencana untuk saya. Supaya saya hari ini berdiri untuk memimpin kegerakan ini. Saya tidak membiara, tapi sejak tahun 98 saya memberikan hidup saya khusus bagi Tuhan. Saya menjadi hamba Allah. Sampai hari ini. Hidup kami sekeluarga khusus bagi Tuhan. Anak-anak bekerja. Saya melayani istri, membantu saya membantu anak-anak. Tapi hidup kami khusus bagi Tuhan. Itu baru dapat hidup kekal. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara ditanya sama orang, apa profesinya Bapak Ibu? Hamba Tuhan. Hidup kami, keluarga kami dikhususkan bagi Tuhan. Jadi kami tidak pakai adat tradisi yang tidak sesuai firman Tuhan. Begitu. Hidup kami dikhususkan, disucikan. Hidup kami bersih, tidak ada kotor. Baru kita memperoleh hidup kekal. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapak. Buat pagi hari ini supaya kami mengerti apakah kami sudah punya hidup kekal. Ya Bapak, hidup kekal tidak main-main. Hidup kekal hanya bisa didapat oleh orang yang hidup khusus bagi Tuhan. Dan mereka tidak diperhamba oleh dunia, tidak diperhamba oleh dosa, tapi mereka hanya diperhamba oleh kebenaran. Dan hidup kami khusus bagi Tuhan, hidup kami suci, dikuduskan, total. Terima kasih ya Bapak. Berikanlah hamba-Mu satu orang saja yang mau hidup selibat tidak menikah. Khususnya anak muda. Sama sekali mereka tidak pernah menikah.
tidak disentuh nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.